Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 teori grup akan membahas tentang grup permutasi. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu kita, Bapak Rafiq Zulkarnain. Profesor Rafiq Zulkarnain. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Ada saya, Christian Fernandito Simanjuntak sebagai moderator, dan ada ketiga rekan saya, ada Iksan, ada Sinditia, dan juga ada Fadia. Langsung saja kepada bagian yang pertama akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi atau di sini ada ilustrasi 4.1. Nah, perhatikan suatu himpunan tak kosong A dengan A himpunan berhingga, di mana himpunan ini dinyatakan dengan A sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3, seterusnya hingga N. Nah, untuk beberapa bilangan bulat positif N. Permutasi dari himpunan A tersebut adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada. Sebagai contoh, kita perhatikan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 untuk semua X elemen A atau Fx elemen A. Permutasi yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Ini ada yang pertama yaitu F1 sama dengan 1, kemudian F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, seterusnya sampai pada poin 6 yaitu F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa ada 3 faktorial itu sama dengan 6 permutasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, misalkan permutasi yang pertama kita tulis dengan A1. Nah, untuk menyatakan hubungan antara himpunan A dan hasil permutasinya adalah dengan menyusunnya dalam bentuk matriks, yaitu A1 dengan kolom pertama yaitu 1, kemudian F1, kolom kedua yaitu 2, kemudian F2, kolom ketiga 3, kemudian F3. Ini sama saja dengan matriks baris ke-1 yaitu 1, 2, 3 dan baris kedua 1, 2, 3. Nah, dengan cara yang sama, kita juga permutasi kedua sampai ke-6 yang dinyatakan dalam bentuk matriks di bawah ini. Di sini bisa kita lihat matriks permutasi A2 sampai dengan A6. Nah, permutasi A1, A2 sampai dengan A6 ini membentuk suatu himpunan tersendiri, yaitu himpunan permutasi, dengan anggota himpunannya yaitu permutasi matriks A1, A2 hingga A6. Nah, bila himpunan ini bersama-sama dengan operasi komposisi membentuk suatu grup, maka grup ini disebut grup permutasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fadia. Kepada Fadia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait definisi 4.1, yaitu pemutasi A dan permutasi grup A. Di mana yang pertama, pemutasi adalah pemutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang sifatnya satu-satu dan pada. Sedangkan untuk grup pemutasi dari suatu himpunan A adalah suatu himpunan pemutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa definisi tersebut, bahwa latihan 4.1 kita lihat, misalkan diketahui dua pemutasi alfa dan beta. Latihan titik 1. Misalkan diketahui dua pemutasi alfa dan beta dengan alfa adalah matriks 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, dan beta adalah matriks 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3. Dengan operasi komposisi, selidikilah apakah
perkalian matriks alfa dengan beta akan sama dengan perkalian matriks beta dengan alfa. Nah, di sini kita dapat selidiki dari definisi matriks dulu. Karena ini adalah operasi perkalian matriks, kita sudah tahu kalau perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi ketika matriks A dikalikan dengan matriks B, hasilnya itu tidak akan sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Nah, karena dia sudah tidak bersifat komutatif, maka di sini dapat kita selidiki bahwa alfa dikalikan beta tidak sama dengan beta dikalikan alfa. Nah, kita lanjut ke latihan 4.2 terkait grup simetris S3, di mana misalkan S3 menyatakan himpunan dari semua fungsi satu-satu dari himpunan 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Untuk S3 ini membentuk grup dengan 6 elemen. Perhatikan kembali ilustrasi 4.1 yang tadi dijelaskan oleh Cindy terhadap operasi komposisi. Keenam elemen S3 ini adalah epsilon, alfa, alfa kuadrat, beta kali beta, dan alfa kuadrat beta. Nah, di sini selidikilah apakah S3 merupakan grup abelian. Nah, kita lihat dinyatakan apakah dia sebuah grup abelian. Syarat dari grup abelian sendiri itu adalah sebuah grup yang bersifat komutatif. Berarti dia ketika A dikalikan B akan sama dengan B dikalikan A. Nah, dari latihan 4.1 tadi kita sudah ketahui bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Nah, maka dia karena tidak bersifat komutatif, maka dia tidak memenuhi syarat dari grup abelian. Jadi S3 ini merupakan bukan grup abelian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatia yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iksan. Kepada Iksan, dipersilakan. Ya, yang berikutnya itu ada ilustrasi 4.2 persegi yang simetri gitu. Dalam permutasi ada juga yang menggunakan persegi untuk medianya gitu. Nah, perhatikan grup dihedral D4. Setiap gerakan dalam D4 dihubungkan dengan permutasi dari keempat lokasi sudut persegi. Bila keempat sudut persegi tersebut diberi label, maka gambarnya akan dilihat sebagai berikut. Nah, ini ada gambarnya gitu. Rotasi 90 derajat atau R90 terhadap persegi tersebut berkaitan dengan permutasi P1234, 2341. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4. Atau enggak 2, 3, 4, 1. Jadi muter gitu. Muter 90 derajat. Nah, sedangkan refleksi terhadap garis horizontal H menghasilkan suatu permutasi yaitu 1, 2, 3, 4 dengan yang karena refleksi garis horizontal ya. Garis horizontal itu kan mendatar ya, kiri ke kanan gitu. Nah, ini jadi 2, 1 dengan 4, 3 gitu. Jadi 2 ke 1, 4 ke 3 gitu. Jadi gitu refleksinya. Nah, kalau untuk yang tadi terhadap persegi 90 derajat, rotasi 90 derajat itu kan 2, 3, 4, 1. Jadi memutar berlawanan dari arah jarum jam sebanyak 90 derajat gitu. Jadi naik gitu. Si satunya jadi ke atas di angka 2 gitu. Mungkin gitu dari saya. Aduh. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iksan yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini ada ilustrasi 4.3. Selain notasi matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
permutasi dapat dinyatakan dalam notasi putaran atau cycle notation. Perhatikan permutasi berikut. Diberikan alfa dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Penempatan nilai-nilai pada permutasi tersebut dapat dinyatakan secara skematik sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut. Skema tersebut kemudian diganti dengan notasi putaran sebagai berikut, yaitu alfa 12 dikali 346 dikali 5 atau alfa 12 dikali 346. Perhatikan bahwa menurut kesepakatan, putaran yang hanya mempunyai satu masukan, yaitu 5, dapat dihilangkan. Bila dalam penulisan notasi putaran ada elemen yang hilang atau tidak dituliskan, berarti elemen yang hilang tersebut dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk permutasi identitas bisa ditulis berikut ini. T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga kolom bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak dapat menghilangkan semua elemennya, tetapi hanya menuliskan salah satunya saja. Misalkan T sama dengan 2 atau T sama dengan 5, atau elemen lainnya. Perhatikan permutasi kedua berikut ini, beta, dengan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 2, 6, 2, 4. Permutasi ini dapat ditulis dengan notasi putaran beta 2315 dikali 64 atau beta sama dengan 46 dikali 3152. Panjang suatu putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Misalkan alfa itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka banyaknya putaran adalah 5. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih.